Sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalau kalian sudah memencet tombol like dan subscribe ya, karena itu gratis. Dan jangan lupa untuk share video ini ke sosial media kalian lainnya. Tonton video ini sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Fahri Arfansyah Imang, NRP 130119035. Di sini saya dan kelompok saya akan membahas bab 10 tentang perdagangan internasional dan makroekonomi. Yang akan kami bahas dalam materi kali ini yaitu yang pertama hubungan internasional neraca pembayaran dan pasar valuta asing, yang kedua sistem nilai tukar, ketiga keseimbangan pasar komoditas, 4 persamaan fungsional neraca pembayaran, 5 mobilitas modal, 6 keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal, 7 perekonomian dengan mobilitas modal, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama, kami akan membahas hubungan internasional, neraca pembayaran, dan pasar valuta asing. Hubungan internasional sendiri adalah transaksi perdagangan dan modal dicatat dalam sebuah pembukuan yang dikenal dengan neraca pembayaran. Dalam neraca pembayaran, selain dicatat transaksi perdagangan barang dan jasa, juga dicatat transaksi modal dari dan keluar perekonomian tersebut. Selanjutnya, neraca pembayaran. Neraca pembayaran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu neraca transaksi berjalan dan neraca modal dan keuangan. Yang pertama, neraca transaksi berjalan, ada neraca perdagangan atau balance of trade, yang di dalamnya ada neraca barang, neraca jasa, pendapatan pembayaran dan investasi, dan yang terakhir, transfer unilateral. Neraca perdagangan sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu neraca barang dan neraca jasa. Neraca barang sendiri berisikan transaksi ekspor dan impor barang ke dan luar negeri, sedangkan neraca jasa berisikan transaksi ekspor dan impor jasa. Pada neraca modal dan keuangan yang dibagi menjadi dua, yaitu neraca modal dan neraca keuangan. Neraca modal sendiri adalah transaksi modal ke dan dari luar negeri. Sedangkan neraca keuangan, transaksi keuangan tersebut mencakup investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lain-lain. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Pasar valuta asing atau yang disingkat dengan falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Berikut terdapat contoh hipotesis neraca pembayaran Indonesia dalam miliar rupiah dari dua bahasa yang berbeda. Nah, kali ini yang akan saya bahas ialah pada bahasa Indonesia. Pertama, terdapat neraca transaksi berjalan yang di dalamnya mencakup A. Neraca perdagangan seperti ekspor impor barang. B. Neraca jasa seperti ekspor impor jasa. C. Pendapatan atau pembayaran investasi seperti investasi langsung, investasi portofolio, investasi lain-lain, serta D. Transfer unilateral neto. Kedua, terdapat neraca modal dan keuangan yang mencakup A. Neraca modal, B. Neraca keuangan seperti investasi langsung dalam dan luar negeri neto, investasi portofolio aset dan kewajiban neto, investasi lain-lain aset dan kewajiban neto. Ketiga, terdapat total 4 kesalahan statistik, 5 neraca keseluruhan, serta yang terakhir cadangan dan akun-akun terkait seperti perubahan dalam aset cadangan, penggunaan dana cadangan, pembelian, dan pembelian kembali. Selanjutnya, valuta asing pada sistem nilai tukar bebas. Pada sistem nilai tukar ini mengambang bebas karena depresiasinya tidak akan diintervensi pasar dengan menjual valuta asing atau menggeser kurva ke kanan sampai nilai tukar kembali pada harga semula dengan jumlah dolar yang lebih banyak diperdagangkan. Berikut merupakan gambaran kurva pasar valuta asing pada sistem nilai tukar bebas. Saya Sinta Aisyah Tunanda dengan NRP 130119023. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang valuta asing pada sistem nilai tukar tetap. Nah, seperti Anda yang kalian lihat, ini ada grafik sistem nilai tukar tetap. Pada sistem nilai tukar tetap, pemerintah akan mengintervensi pasar dengan menjual valuta asing
atau yang menggeser kurva penawaran ke kanan sampai nilai tukar kembali pada harga semula dengan jumlah dolar yang lebih banyak diperdagangkan. Dan yang kedua, ada nilai tukar atau yang biasa disebut dengan exchange rate system adalah kerangka kebijakan yang diadopsi oleh suatu negara untuk mengolah nilai tukar mata uangnya. Dua jenis utama sistem nilai tukar adalah nilai tukar tetap dan nilai tukar bebas. Masing-masing memiliki beberapa varian. Jadi yang pertama aku akan menjelaskan nih tentang sistem nilai tukar tetap atau yang biasa disebut dengan fixed exchange rate, yaitu sistem moneter di mana nilai tukar mata uang domestik dipatok tetap dengan mata uang negara lain atau harga emas dan tidak berubah. Misalnya nih, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah Rp14.000 per US dollar, maka nilainya akan tetap Rp14.000 per US dollar dari waktu ke waktu, tidak terpengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran di pasar kurs. Ini adalah kondisi di mana nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah. Dalam jenis ini, pemerintah melakukan berbagai langkah kebijakan untuk mengatur nilai mata uangnya pada harga tertentu. Fluktuasi pergerakan, harga yang terjadi akan direndam oleh pemerintah akan membelinya. Sebaliknya, jika ada permintaan berlebih untuk mata uang asing, pemerintah akan menjual persediaan mata uangnya. Sistem ini memang mampu memberikan kepastian tentang nilai tukar mata uang, tetapi kelemahannya adalah bahwa pemerintah harus memiliki cadangan devisa yang sangat besar untuk mempertahankan nilai mata uangnya. Nah, di sini nih pasti ada keunggulan dan kelemahannya. Jadi akan kusebutkan keunggulannya. Yang pertama, ada kegiatan spekulasi mata uang sangat sempit. Dan yang kedua, intervensi aktif pemerintah dalam mengatur nilai tukar sehingga tetap stabil. Dan yang ketiga, pemerintah memegang peranan penuh dalam kontrol devisa. Dan yang keempat, kepastian nilai tukar ke depan. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang kelemahannya nih. Yang pertama, ada cadangan devisa harus besar agar tetap dapat selalu intervensi untuk menyerap kelebihan dan kekurangan di pasar falas. Dan yang kedua, kurang fleksibel terhadap perubahan global. Yang ketiga, penetapan kurs yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan mempengaruhi pasar ekspor impor negara bersangkutan. Oke, dan yang kedua aku akan menjelaskan tentang floating exchange rate, yang mana juga disebut dengan nilai tukar fleksibel atau flexible exchange rate. Terus ini bergerak dalam rentang pasar atau spread atau bandwidth tertentu di mana pemerintah masih bisa mengambil kebijakan intervensi jika diperlukan. Dengan kata lain, penetapan kurs ini tidak sepenuhnya diserahkan pada aktivitas pasar falas. Dalam pasar ini masih ada campur tangan pemerintah melalui alat ekonomi moneter dan fisikal yang ada. Jadi dalam sistem ini pergerakan nilai tukar tidak murni berasal dari penawaran dan permintaan uang saja. Seberapa bebas pergerakan nilai tukar itu tergantung pada sistem nilai tukar di masing-masing negara. Di Amerika Serikat misalnya nih, nilai tukar pergerakan bebas tanpa campur tangan pemerintah. Sedangkan di Indonesia pemerintah mengintervensi pasar falas ketika nilai tukar bergerak ke arah yang membahayakan perekonomian domestik. Keunggulan dari sistem nilai tukar ini yang pertama adalah mampu menjaga stabilitas moneter dengan lebih fleksibel, dan yang kedua adanya aktivitas demand and supply dalam pasar falas akan mampu menstabilkan nilai tukar sesuai dengan kondisi ekonomi, dan yang ketiga mampu memadukan sistem tetap dan mengambang. Kelemahannya yang pertama ada devisa tetap harus selalu bersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu, dan yang kedua ada persaingan yang ketat antara pemerintah dan spekulan dalam memprediksi dan menetapkan kurs, dan yang ketiga tidak selamanya mampu mengatasi neraca pembayaran atau perdagangan. Halo teman-teman, nama saya Wina Lirian Sevi Ramadanti. Seperti pada gambar 10.1, sistem nilai tukar tetap mematok nilai tukar pada tingkatan tertentu. Apabila terjadi shock menggeser nilai tukar, pemerintah akan mengintervensi pasar untuk mengembalikan nilai tukar ke posisi semula. Pada sistem nilai tukar tetap,
penurunan nilai mata uang domestik terhadap nilai mata uang asing dikenal dengan istilah devaluasi. Penurunan nilai mata uang ini dilakukan oleh pemerintah atau otoritas moneter. Keseimbangan pasar komoditas. Keseimbangan pasar komoditas ketika terdapat hubungan luar negeri. Istilah variabel pelaku ekonomi luar negeri dalam analisis IS. Pemerintah domestik, absorption domestik, barang domestik, agregat demand. Rumus pemerintah domestik. A sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah. IS perekonomian terbuka. Pengeluaran konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurang impor. IS perekonomian tertutup. Pengeluaran konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah. Perkenalkan, nama saya Made Bagus Pradana dengan NRP 130119029. 4. Persamaan fungsional neraca pembayaran. Adanya hubungan internasional mempengaruhi persamaan kurva IS. Selain IS dan LM, dalam rangka analisis hubungan internasional, terdapat juga persamaan dan kurva neraca pembayaran. Ketiga kurva ini akan dipergunakan dalam menganalisis pengaruh hubungan luar negeri terhadap tingkat bunga dan pendapatan nasional dengan asumsi harga dan upah konstan. 5. Mobilitas modal. Saat perekonomian dapat mengadopsi sistem mobilitas modal sempurna atau sistem tidak ada mobilitas modal atau mobilitas modal tetap tidak sempurna, pada pembahasan tentang neraca pembayaran telah diperlihatkan bahwa terdapat mobilitas modal masuk dan keluar dari perekonomian. 6. Keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Pada gambar 10.8 memperlihatkan dilema kebijakan antara keseimbangan internal dan eksternal. Pada titik S merupakan kondisi keseimbangan internal dan eksternal. Kondisi ini yang paling ideal bagi pengambilan kebijakan. Perkenalkan, nama saya Dia Noviang Reini, NRP 130119069. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perekonomian dengan mobilitas modal sempurna dan sistem nilai tukar tetap, yaitu model Mandel-Fleming. Pada bagian ini akan memperlihatkan analisis kebijakan pemerintah ketika perekonomian mengadopsi mobilitas modal sempurna dan sistem nilai tukar tetap. Yang pertama ada kebijakan moneter. Pada kebijakan ini, pada sistem nilai tukar dengan mobilitas modal sempurna, kebijakan moneter tidak akan efektif dalam meningkatkan output nasional. Pada kebijakan fiskal, merupakan instrumen yang efektif dalam perekonomian dengan mobilitas sempurna dan sistem nilai tukar tetap. Perekonomian dengan mobilitas modal sempurna dan sistem nilai tukar mengambang bebas. Apabila perekonomian menggunakan sistem nilai tukar mengambang bebas dan mobilitas modal sempurna, kebijakan moneter dan fiskal memberikan dampak yang berbeda. Dalam kebijakan moneter, bagian ini hanya akan memperlihatkan analisis dengan kebijakan moneter ekspansi. Sedangkan kebijakan fiskal tidak efektif mempengaruhi produksi nasional apabila perekonomian menganut mobilitas sempurna dan sistem nilai tukar mengambang bebas. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari bab ini adalah telah menganalisis dampak hubungan luar negeri terhadap variabel-variabel utama makroekonomi. Transaksi hubungan luar negeri tercatat pada neraca pembayaran dan diwakili oleh kurva BOP dalam analisis dampak hubungan internasional terhadap variabel-variabel tingkat bunga dan pendapatan nasional. Pada makroekonomi, mobilitas sempurna dan sistem nilai tukar mengambang bebas, dampak dari kedua kebijakan pemerintah memberikan hasil sebaliknya. Kebijakan moneter sangat efektif mempengaruhi pendapatan nasional, sedangkan kebijakan fiskal tidak efektif.
Ketika analisis diperluas pada perekonomian kecil dengan mobilitas modal tidak sempurna, hasil dari kedua kebijakan pemerintah memberikan hasil yang berbeda pula.